Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai flowchart siklus pengeluaran kas PT Pokariswet Indonesia atau PT Amerta Indah Otsuka. Baiklah, untuk materi kali ini berdasarkan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu dari dosen Bapak Muhammad Rizal Saragi, SMM. Kami dari Universitas Pamulang, kelas akuntansi semester 3. Untuk anggota yang akan membacakannya yaitu saya sendiri, Eva Fairus, lalu dibantu oleh teman-teman saya yaitu Dini Septiani, Anastasia Hutapea, dan Siti Fatimah Tuzah. Sejarah Pokariswet di Indonesia. Di awal berdirinya pada tahun 1997, Otsuka merupakan perusahaan afiliasi dari Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang, yang memulai perjalanannya di Indonesia dengan nama PT Kapal Indah Otsuka. Perusahaan ini terbentuk dari hasil investasi bersama antara Otsuka Pharmaceutical Jepang dan PT Kapal Api dengan Pokariswet sebagai produk pertamanya. Kemudian di tahun 1999, Kapal Indah Otsuka merubah namanya menjadi PT Amerta Indah Otsuka. Pokariswet merupakan minuman isotonik yang pada awalnya diproduksi di Jepang. Produsennya adalah PT Otsuka Pharmaceutical, suatu perusahaan farmasi yang tidak membuat produk sesuai keinginan pasar, akan tetapi perusahaan ini membuat produk berdasarkan riset atau bukti-bukti ilmiah. Kemudian memperkenalkannya ke pasar, hal inilah yang menyebabkan produk-produknya, termasuk Pokariswet memerlukan usaha ekstra dalam pemasarannya. Pengertian pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai atau rekening bank milik perusahaan, baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer, dan pembayaran lainnya. Pengeluaran kas dapat berupa uang logam, cek atau wesel pos, uang yang dikeluarkan melalui bank atau langsung, dan piutang. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas merupakan suatu sistem pengelolaan data akuntansi yang digunakan untuk mengelola kas yang merupakan koordinasi dari manusia, alat, dan metode yang berinteraksi secara harmonis untuk menghasilkan informasi akuntansi pengeluaran kas sehingga dapat mengatur likuiditas kasnya. Flowchart pengeluaran kas adalah flowchart yang menggambarkan aliran kas keluar ketika perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar bahan baku yang mereka beli dan juga pengembalian bahan baku kepada supplier atau retur pembeli. Simbol flowchart. Yang pertama itu flow line, menunjukkan arah proses. Setiap flow line menghubungkan dua blok. Lalu yang kedua terminal, menunjukkan awal atau akhir diagram alur. 3. Proses, mewakili langkah dalam suatu proses. Ini adalah komponen yang paling umum dari diagram alur. Simbol flowchart selanjutnya yaitu decision, menunjukkan langkah yang menentukan langkah selanjutnya dalam suatu proses. Ini biasanya merupakan pertanyaan ya atau tidak. Lalu input atau output, menunjukkan proses memasukkan atau mengeluarkan data eksternal. Lalu annotation atau comments, menunjukkan informasi tambahan mengenai langkah dalam suatu proses. Predefined process, simbol yang berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan. Config reference, simbol yang digunakan untuk penyambungan pada halaman yang sama. Object reference, simbol yang digunakan untuk menyambungkan pada halaman yang berbeda. Simbol flowchart delay. Setiap periode penundaan yang merupakan bagian dari proses. Alternatif proses. Sebuah alternatif untuk langkah proses normal. Garis aliran blok proses biasanya putus-putus. Data masukkan atau keluarkan data. Simbol flowchart dokumen. Sebuah dokumen, multi dokumen, beberapa dokumen, preparation, langkah persiapan. Display, simbol yang menyatakan
peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Manual input, simbol yang berfungsi untuk memasukkan data secara manual menggunakan online keyboard. Manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Flowchart pengeluaran kas PT Pocari Sweat pada bagian supplier dengan memulai membuat faktur dengan 2 rangkap. Rangkap pertama dikirim ke bagian pembayaran dan rangkap kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, bagian pembayaran menerima faktur dari bagian supplier. Bagian pembayaran membuat SPPK, surat permintaan pengeluaran kas, dan dibuat dengan 2 rangkap. Rangkap pertama dikirim ke bagian manajer dan rangkap kedua disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima BKK, bukti kas keluar, beserta uangnya dan melakukan pembayaran masuk ke data pembayaran uang. Data pembayaran uang termasuk ke dalam bagian supplier. Bagian supplier membuat SPP, surat pelunasan pembayaran, dan dibuat dengan 2 rangkap. Rangkap pertama dikirim ke bagian pembayaran dan rangkap kedua disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima SPP, surat pelunasan pembayaran, dan membuat LP, laporan pembayaran. Laporan pembayaran dibuat dengan 2 rangkap. Rangkap pertama dikirim ke bagian akuntansi dan rangkap kedua disimpan sebagai arsip. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus pengeluaran kas pada PT Pocari Sweat Indonesia. Bagian pemegang kas menerima SPPK atau surat permintaan pengeluaran kas yang telah disetujui oleh manajer. Setelah itu, membuat BKK atau bukti pengeluaran kas, dan BKK tersebut dibuat 3 rangkap. Rangkap pertama dikirim ke bagian pembayaran beserta uangnya. Rangkap kedua dikirim ke bagian akuntansi, yang ketiga disimpan sebagai arsip. Pada bagian manajer menerima surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK dari bagian pembayaran dan menyetujui SPPK tersebut, dan SPPK tersebut yang telah disetujui dikirim ke bagian pemegang kas. Manajer menerima LPK dari bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi menerima BKK atau bukti kas keluar dari bagian pemegang kas dan menerima kembali laporan pembayaran yang diberikan dari bagian pembayaran. Lalu, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas, dan laporan pengeluaran kas tersebut dibuat 2 rangkap. Rangkap pertama dikirim ke bagian manajer dan rangkap kedua disimpan sebagai arsip.